Nah, akhirnya di sini Pak Mahfud MD turun gunung ya. Artinya di sini yaitu turun gunung, bahkan juga untuk segera mencari yaitu mentan Syahrul Yassin Limpo di sini. Apalagi juga seorang menteri ya tiba-tiba menghilang begitu saja. Menurutnya juga tidak semudah itu. Apalagi juga ajudan-ajudannya, apalagi juga bawah-bawahannya kan pasti tidak akan semudah itu ya tiba-tiba juga menghilang. Akhirnya di sini yaitu Mahfud MD turun juga yaitu memberikan statement segera dicari lah yaitu mentan Syahrul Yassin Limpo di sini. Apalagi pada waktu lalu di sini juga ditemukan 12 senpi di rumah dinas mentan Syahrul Yassin Limpo. Di sini bahkan Pak Mahfud untuk mengusut tuntas yaitu harus diselidiki hingga tuntas 12 senpi tersebut untuk apa, bahkan di rumah dinasnya loh. Banyak loh ini 12 senjata api di sini. Sangat banyak sekali. Jadi menurut saya di sini memang wajib harus diusut tuntas ya di sini. Nah, dari berita ini yaitu dari fifa.co.id yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dicari keberadaannya karena hilang kontak usai kunjungan kerja dari luar negeri akhir September 2023. Apakah di situ menghilangnya yaitu Syahrul Yassin Limpo ketika KPK menggeledah rumah dinas pada waktu lalu sehingga di sini tiba-tiba menghilang. Dan dari kabar yang terupdate pada saat ini yaitu ketika Nasdem mengonfirmasi di sini yaitu ternyata mentan Syahrul Yassin Limpo di sini sakit prostat sehingga tidak bisa pulang pada 1 Oktober. Tetapi dari Nasdem mengatakan yaitu kepulangan dari mentan di sini yaitu pada 5 Oktober besok, artinya ya yaitu pada hari Kamis akan datang ke Indonesia. Nah, di sini yaitu menurut dia Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pasti sudah mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menemukan politisi Partai Nasdem itu. Menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Ya, mudah-mudahan segera ketemu ujarnya. Bila mengalami kesulitan, kata dia, pemerintah siap untuk memberikan bantuan kepada KPK guna menemukan Syahrul Limpo. Misalnya lanjut dia pengusutan barang-barang yang dirampas yang diduga dimusnahkan, senjata api dan sebagainya. Ya, nanti kan ini baru 2 hari. Kita juga tidak tahu, maksud saya kalau kesulitan misalnya pengusutan barang yang dirampas, yang diduga dimusnahkan, senjata api dan sebagainya, ya kita fasilitasi untuk segera diselesaikan. Itu kewajiban dari pemerintah, ungkap Mahfud MD. Saya ingat pada waktu lalu ya ketika Denny Indrayana menyebut bocoran MK pada waktu itu juga Pak Mahfud MD langsung turun tangan ya, dan juga harus ditindak tegas ya, yaitu pembocor dari putusan MK itu. Nah, dari sini bahkan Pak Mahfud merespon yaitu ketika ada temuan 12 senjata api di rumah dinas mentan harus diselidiki tuntas di sini. Yaitu Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan temuan 12 senjata api di rumah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo harus diselidiki. Mahfud menyebut asal-usul senjata api di rumah dinas mentan harus diusut perizinan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa tidak pernah ada senjata api di rumah dinas yang ia tinggali. Sebelumnya KPK menemukan 12 pucuk senjata api di rumah dinas mentan yang kini telah diserahkan dan bakal diselidiki penyidik Polda Metro Jaya. Waduh, di sini memang harus diusut tuntas ya, apalagi juga ditemukan uang miliaran rupiah ketika KPK menggeledah rumah dinas dari Syahrul Yassin Limpo dan juga 12 senpi. Wow, di sini juga dari kader Nasdem ya. Padahal juga kita ketahui pada waktu lalu itu membuat kehebohan, membuat kejutan, yaitu di mana Johnny G. Plate yaitu pada waktu lalu diduga yaitu merugikan uang negara sebesar 8 triliun. Bayangkan 8 triliun untuk pembangunan BTS tetapi tidak ada BTS-nya, kan sangat lucu sekali. Dan ternyata uang tersebut ternyata ya dibuat bancakan lah. Bayangkan uang negara seharusnya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, tetapi malah dibuat bancakan seperti itu. Menurut saya juga sangat ironi sekali ya. Semoga saja ketika ada capres entah Ganjar Pranowo, entah siapapun, saya menginginkan adanya perampasan aset lah bagi para koruptor sehingga membuat efek jera lah.
karena memang dari hukuman yang saat ini untuk pelaku koruptor tidak membuat efek jera, bahkan juga semakin hari semakin kesini juga semakin tidak takut ya untuk melakukan tindak pidana korupsi di sini. Jadi menurut saya sudah pantas lah kalau perampasan aset bagi pelaku koruptor segera disahkan di sini. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya dari para netizen seperti apa ya di sini. Korupsi dan senjata ilegal luar biasa. 300 triliun gimana, Bud? Kok ajeb? Ya, seperti itulah. Bahkan dari sini juga Pak Mahfud sebut mental Syahrul Yassin Limpo sudah tersangka. Nah, jadi di sini yaitu mentan tersebut sudah menjadi tersangka ya. Di sini Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka di KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan perkembangan penggeledahan yang telah dilakukan KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Kegiatan itu hanya akan dilakukan ketika sebuah kasus telah naik ke tingkat penyidikan. Penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya paksa yang hanya bisa dilakukan pada tahap penyidikan, kata Alexander saat dihubungi pada 4 Oktober yang lalu. Dari sini KPK diketahui telah menggeledah rumah dinas mentan Syahrul Yassin Limpo pada 28 September. Tim penyidik juga menggeledah ruang kerja Syahrul di kantor Kementan pada Jumat 29 September 2023. Nah, dari sini ketika mentan Syahrul Yassin Limpo dijadikan tersangka di sini ada desas-desus yaitu isu reshuffle. Bahkan kemarin juga Pak SBY yaitu bertemu 4 mata dengan Presiden Joko Widodo. Apakah itu akan terjadi reshuffle dan Demokrat mendapatkan jatah di Kementerian Pertanian di sini? Ya, kalau memang di situ Demokrat mendapatkan jatah, artinya Demokrat kan bisa jadi ya merapat ke PDI Perjuangan dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden pada tahun 2024 ya. Semoga saja. Jadi di sini memang isu-isu yang berkembang seperti itu karena juga di sini Kementan juga sudah dijadikan tersangka dan kemungkinan dalam waktu dekat ini akan ada reshuffle kabinet ya. Ya, saya berharap yang terbaik lah. Siapapun pengganti dari Kementan semoga saja bisa melakukan kinerja-kinerja untuk menjalankan visi misi dari Presiden Joko Widodo. Semoga saja yang terbaik untuk masyarakat apapun dan siapapun pengganti dari Kementan tersebut. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.